Apa kalian melihat tubuh manusia tergeletak di pinggir danau ini? Jasad yang ditemukan di tahun 1993 itu adalah pria yang bernama Bobby Kent. Pria yang ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya. Entah apa maksud pelaku meninggalkan jasad Bobby di sana. Lantas, siapa pelaku yang tega melakukan ini semua? Dan bagaimana kronologi kejadiannya? Gak usah pakai lama. Daripada penasaran, langsung aja mari kita kupas tuntas. Bobby Kent itu dilahirkan pada 12 Mei 1973 di Florida dari pasangan Fred dan Farah Kent. Kent itu dilahirkan di keluarga yang berada karena ayah Kent itu bekerja sebagai pialang saham dan nantinya juga Kent ini rencananya akan dibuatkan usaha oleh ayahnya. Kent ini adalah seorang ekstrovert yang populer di antara teman-teman sekolah dasarnya. Bahkan teman-teman sekolahnya Kent itu menjulukinya sebagai king di kelas. Dan Kent ini juga mempunyai kepribadian seorang pemimpin sejak lahir, Pak. Setelah menginjak kelas 3 SD, Kent ini memiliki seorang teman yang bernama Marty Puccio. Mereka berdua juga tinggal di blok yang sama, dan Marty dilahirkan dari orang tuanya yang berasal dari Amerika dan Italia. Berbeda dengan Kent yang memiliki sifat ekstrovert, hal ini berbanding terbalik dengan Marty. Dia lebih cenderung pendiam dan cenderung mengikuti arah Kent. Walaupun Kent dan Marty berbeda karakter, tapi mereka ini tetap memiliki banyak kesamaan minat, termasuk mereka sama-sama menyukai olahraga. Bahkan mereka suka bekerja sama untuk menjahilin teman sekelasnya. Walaupun mereka ini berteman, tapi perbedaan di antara mereka itu semakin terlihat jelas di dalam pertemanan itu. Kent mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin dalam persahabatannya. Dan sedangkan Marty adalah sebagai pengikut setia Kent. Di masa-masa sekolahnya, Kent dan Marty itu sering menghabiskan waktu bersenang-senang berdua. Keduanya sering membolos sekolah secara berkala buat ngehabisin waktu bersama teman-temannya dan berselancar. Mungkin kalau kasus pembolosan seperti itu ya udah biasa, udah gak asing lagi buat kita-kita. Apalagi untuk anak-anak sekolah yang berada di fase-fase masa kenakalan anak-anak remaja. Tapi Marty mulai mengalami masalah yang lebih serius saat berusia 16 tahun. Kenakalan Marty semakin menjadi-jadi. Bukan cuma sering bolos sekolah. Perilakunya di sekolah juga agak menunjukkan bahwa dia ini anak sekolah. Marty bersikap gak tertib mengikuti aturan sekolah yang pada akhirnya dia harus putus sekolah pada saat dia duduk di bangku sekolah menengah pertama. Bukan cuma berhenti sekolah. Di sini Marty ini mulai bermasalah dengan hukum. Meskipun kejahatan dan tuduhan kepadanya ya nggak terlalu serius, tapi perilaku buruknya itu semakin parah, Pak. Nah, setelah mengetahui nih bahwa Marty ini putus sekolah dan pernah ditangkap karena pelanggaran hukum, orang tua Kent itu hampir aja mau ngejual rumah mereka dan ingin pindah ke kota lain. Tujuannya adalah ya tentu aja buat menjauhkan putra mereka dari Marty karena mereka menganggapnya sebagai pengaruh buruk buat perkembangan Kent. Seperti kebanyakan remaja, Marty yang mulai tumbuh dewasa mulai menyukai seorang wanita. Dan saat itu dia berpacaran dengan Lisa Connelly. Lisa di sini ya udah cukup terpikat dengan Marty dan bermimpi tentang masa depan yang cerah tentang hubungan mereka, Pak. Namun, hubungan mereka itu jauh dari kata sehat. Selama menjalin hubungan dengan Marty, Lisa ini sering mendapat perlakuan kekerasan emosional dan bahkan fisik. Bahkan sering juga nih Lisa dipermalukan di hadapan teman-teman Marty sendiri. Saat menjalin hubungan pacaran dengan Marty, Lisa kemudian hamidun. Tapi ketika Marty itu dimintai pertanggungjawabannya, dia memaksa Lisa untuk mengaborsi kandungannya. Tapi sayangnya, Pak, Lisa nggak punya uang untuk membayar prosedur tersebut. Di saat itu juga Marty itu mengatakan kepadanya bahwa itu adalah tanggung jawabnya untuk mencari tahu bagaimana cara membayarnya. Itulah sikap Marty. Meskipun seringkali Lisa ini mendapat kekerasan dari Marty, tapi nampaknya dia cukup khawatir, Pak, tentang hubungannya dengan Kent. Dia itu mencurigai bahwasanya apa yang dilakukan Marty terhadapnya adalah imbas dari kedekatannya dengan Kent. Apa yang sebenarnya terjadi? Atas kecurigaannya itu, Lisa kemudian dengan perkataan lemah lembutnya coba bertanya dan membujuk Marty apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya dan Kent dan kenapa dirinya begitu emosional. Dari situlah terungkap fakta bahwasanya selama Marty menjalin pertemanan dengan Kent, dia mendapat kekerasan emosional maupun fisik dari Kent. Kent sering menampar atau bahkan meninju Marty beberapa kali.
Nah, kenapa saat itu Lisa begitu yakin dan mencurigai ada sesuatu yang terjadi dengan pertemanan Ken dan Marty? Karena ketika Marty pulang dari menghabiskan waktu bersama Ken, wajahnya itu seringkali mengalami memar, Pak. Bahkan Lisa juga nggak suka gitu karena Marty ini sering menghabiskan waktu bersama Ken dibanding dengan dirinya. Dia menganggap hal itu mengganggu hubungan pacaran mereka. Dari sini diketahui bahwasannya Ken itu digambarkan sebagai orang yang baik, tapi dia juga pintar memanipulasi dengan sangat baik juga. Dan dia berbicara dengan sangat baik. Hal inilah yang membuat Marty kesulitan buat meyakinkan orang bahwa sebenarnya kata-kata yang dikeluarkan Ken itu hanyalah manipulasi. Dan kenapa di sini Marty nggak coba keluar dari zona pertemanannya? Karena ketika Marty ini bilang bahwasanya dia akan mengakhiri pertemanannya, dia mendapat ancaman dari Ken. Setelah mengetahui semuanya, Lisa coba membantu Marty perlahan-lahan menjauh dari Ken. Lisa berupaya untuk membuat Ken ini sibuk dan menjauh dari pacarnya. Saat itu, Lisa memperkenalkannya dengan teman yang bernama Ellie Willis. Di awal-awal rencana Lisa berjalan sesuai rencana. Kedekatan Ken dan Willis mulai semakin terlihat. Mereka pada akhirnya berpacaran. Willis sendiri sebenarnya udah yakin dan berkata kepada ibunya bahwa dia ingin menikah dengan Ken. Tapi saat itulah Ken menunjukkan sifat-sifat aslinya. Ken seringkali memperlakukan Willis seperti dia memperlakukan Marty. Willis diperlakukan kasar, baik secara fisik maupun emosional. Yang pada akhirnya Willis nggak tahan dengan itu semua dan memilih untuk mengakhiri hubungan mereka. Sementara Pak, hubungan Lisa dan Marty ini tetap berlanjut meskipun kekerasan yang dilakukan Marty tetap berlanjut juga. Tapi di sini Lisa tetap sama hakikat awalnya. Dia menyalahkan Ken atas perilaku pacarnya itu. Sampai pada akhirnya, lagi-lagi Lisa mencoba berbicara dengan Marty dan menanyakan dengan tegas apa yang sebenarnya terjadi tentang hubungannya dengan Ken. Apa cuma sekedar kekerasan yang dilakuin Ken? Atau bisa lebih dari itu? Saat itu juga, Marty ini mengakui bahwasannya dia merasa dikendalikan dan seringkali mendapat pelecehan oleh Ken sejak dia masih anak-anak. Karena hal itulah, Marty sempat berpikir untuk bunuh diri. Jadi dia nggak tahan gimana caranya buat menghadapi seseorang yang begitu kejam dan terobsesi dengannya. Dan dia nggak bisa keluar dari zona itu. Saat itu, Lisa yang mendengar perkataan Marty, dia menyarankan satu-satunya cara untuk bisa menghentikan perilaku Ken adalah dengan cara mengakhiri nyawa Ken. Pada akhirnya, apa yang dibicarakan Lisa bukan cuma sekedar kata. Bahkan di malam itu juga, tepatnya di tanggal 13 Juli 1993, dia langsung menelpon Willis untuk rencananya itu. Dan saat itu juga, Willis ini mengajak beberapa temannya dan mereka juga setuju nih atas keputusan Lisa. Nah, di sini lantas apa yang dibicarakan Lisa sampai-sampai Willis ini mempercayai Lisa dan ikut dalam rencana ini? Lisa saat itu mengatakan kepada Willis bahwasannya Ken itu berencana untuk mendatangi Willis dan akan membunuh dia beserta bayinya. Kecuali nih kalau Willis mau kembali berkencan dengan Ken. Di dalam percakapan Lisa dan Willis, mereka berjanji untuk bertemu di suatu tempat yang bernama Broward Country untuk membicarakan lebih lanjut rencana yang dibicarakan Lisa di telepon tadi. Saat bertemu Lisa, Willis ini mengajak pacar barunya yang bernama Donald Semenek dan temannya Heather Swillers. Pada malam tanggal 14 Juli 1993, Lisa, Marty, Willis, Donald, Heathers, mereka bertemu dengan Ken. Karena merasa nggak nyaman dengan kehadiran Ken, Marty pada akhirnya bersama Donald Semenek dan Heather Swillers memilih pergi. Sedangkan Lisa dan Willis justru berusaha memancing Ken ke sebuah lokasi konstruksi dengan mengatakan bahwasanya Ken itu boleh mengendarai Mustang milik Willis dan berhubungan badan dengannya. Saat itu juga Lisa sempat membawa senjata api milik ibunya yang berencana untuk langsung menembak Ken ketika dia berhubungan badan dengan Willis. Namun entah kenapa di situ Lisa ini malah merasakan sebuah ketakutan. Tangannya gemeter, pikirannya tak karuan, yang pada akhirnya Lisa justru mengurungkan niatnya. Rencana pertama pun akhirnya gagal. Ambisi Lisa masih tetap kuat. Dia tetap ingin Ken mati. Yang pada akhirnya dia menghubungi seorang pembunuh bayaran bernama Derek Hoffman.
Di malam itu juga, Lisa bersama keempat temannya tadi langsung mendatangi rumah Derek yang berada di daerah Rolling Oaks. Yang dibicarakan mereka saat itu adalah mereka ini ingin Ken mati malam itu juga. Tapi Derek menolak dengan alasan bahwa dia nggak bisa mendapatkan senjata secepat itu. Setelah mendengarkan pernyataan dari Derek, mereka kembali ke rumah Lisa. Dan di sana mereka mendiskusikan nih rencana untuk membunuh Ken dengan mengajak sepupu Lisa yang bernama Derek Zirko. Saat itu mereka memutuskan akan membunuh Ken di malam berikutnya dengan bantuan sang pembunuh bayaran, yaitu Derek Hoffman tadi. Pada tanggal 14 Juli 1993 malam, rencana kedua diluncurkan. Di malam itu, Lisa berencana ke-6 temannya berkumpul di rumah Marty untuk menyelesaikan rencana mereka. Nah, saat itu Marty menghubungi Ken dengan membujuknya untuk keluar bersama teman-temannya. Dan mengatakan bahwa Willis ini ingin berhubungan badan dengannya lagi. Dan sekitar pukul 11.30 malam, 7 orang ini menjemput Ken di rumahnya dan langsung menuju ke lokasi konstruksi sambil membawa senjata yang akan digunakan untuk mengeksekusi Ken di sana. Seperti pisau, pipa besi, dan tongkat baseball. Ketika mereka tiba di lokasi konstruksi, Willis dan Heather itu membawa Ken ke tempat terpencil, di mana mereka bertiga selanjutnya berbicara. Saat sedang asik berbicara dan perhatian Ken teralihkan, tiba-tiba dari belakang, Donald datang dan langsung mengambil pisau dan menusukkan pisau di leher Ken. Saat itu, Ken sempat minta bantuan teman semasa kecilnya, yaitu Marty. Tapi yang dilakukan Marty justru dia melakukan yang sebaliknya. Dia ikut menusukkan pisau ke perut Ken. Nggak cuma itu, ketika Ken ini mencoba untuk melarikan diri, Marty, Donald, dan Derek justru mengejar dan terus melukainya. Marty kemudian menggorok leher Ken dan membenturkan kepalanya ke tanah. Sedangkan Derek kemudian memukul kepala Bobby dengan tongkat baseball. Setelah terlihat tewas, tubuh Ken dibuang tepi rawa dengan keyakinan mereka bahwasanya di rawa itu terdapat buaya yang nantinya akan memakan mayat Ken. Setelah pembunuhan itu terjadi, Lisa dan Willis mereka lega, tapi mereka juga merasakan sebuah rasa bersalah yang cukup besar dan pikiran yang mengganggunya. Ya pada akhirnya Pak, Willis melaporkan pembunuhan tersebut. Pada awalnya, Bobby Ken itu dilaporkan sebagai orang hilang. Dan hilangnya itu diselidiki sebagai orang hilang juga. Namun, Willis nih akhirnya menelpon Crime Stoppers. Secara anonim, dia menelpon bahwa Ken itu dibunuh. Dia memberitahukan kepada pihak berwenang bahwa Lisa Connelly dan Marty Puccio itu bertanggung jawab atas kematian Ken. Tapi pada akhirnya, sepupu Lisa yang bernama Derek Zirko tadi, dia mengatakan kepada pihak berwenang dan langsung mengarahkan di mana keberadaan mayat Ken. Yang pada akhirnya, ketujuh orang yang terlibat dalam pembunuhan Ken ditangkap. Walaupun perbuatan mereka ini berdasarkan rasa dendam terhadap Ken, tapi kejahatan tetaplah kejahatan. Dan atas perbuatannya, mereka masing-masing mendapat hukuman yang sesuai dengan tingkat keterlibatan mereka dalam pembunuhan Ken. Marty Puccio, Donald Semenek dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ditambah 15 tahun. Derek Hoffman yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ditambah 30 tahun. Ellie Willis dijatuhi hukuman 40 tahun penjara, namun dia dibebaskan setelah hanya 8 tahun menjalani hukuman penjara. Lisa Connelly akhirnya hanya menjalani 11 tahun dari hukumannya yang mendapat vonis 22 tahun. Heather Swallers yang dijatuhi hukuman 7 tahun penjara akhirnya menjalani total hukuman selama 5 tahun. Dan yang terakhir, Derek Zirko yang dijatuhi hukuman 11 tahun hanya menjalani hukuman 6 tahun penjara Pak. Dan itulah cerita gua hari ini. Gimana pendapat kalian soal kasus kematian Bobby Ken ini? Dari kasus ini, ayo kita ambil pelajaran yang positifnya. Jangan sampai hal seperti yang dilakukan teman-teman Ken itu kita tiru. Mungkin menjadi korban bully itu ya nggak enak. Tapi masih banyak cara untuk menghentikan bully tanpa harus membunuh pelakunya. Gua mohon maaf kalau ada salah kata dalam menyampaikan informasinya. Dan kalian kalau punya informasi lebih lanjut soal kasus ini, silahkan ketik di kolom komentar. See you next video dan jangan lupa klik tombol subscribe itu gratis Pak. Bye bye.